Tak cukup dana untuk beli HP flagship seharga 10 jutaan? Tak perlu khawatir, karena masih ada seri Realme GT series yang berada di rentang harga terjangkau dengan fitur yang tak kalah bagus. Sesuai namanya, ini adalah penerus dari Realme GT 5 yang meluncur setahun sebelumnya. Apa saja daya tarik utama yang ditawarkan Realme GT 6? Tentu saja ada banyak. Contohnya performa kelas flagship, baterai awet, dan pastinya fast charging yang unggul. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme GT 6 yang sudah tim Gadget.me rangkum. Realme GT 6 merupakan ponsel pertama di Indonesia yang disokong dengan chip Snapdragon 8S generasi ketiga. Perlu diketahui, Snapdragon 8S generasi 3 adalah pilihan chipset Android paling kencang di tahun 2024. Nah, varian S ini bisa dibilang versi ringan dari Snapdragon 8 generasi ketiga. Walau versi ringan, performa Snapdragon 8S generasi ketiga pun tak bisa dibilang lemah. Kelebihan dari chipset ini tak hanya terletak pada kinerja CPU dan GPU saja, melainkan juga NPU. Tak heran, Realme GT 6 mampu memiliki segudang fitur kecerdasan buatan atau AI secara on-device. Fitur ini sering dijumpai pada HP flagship seperti Samsung Galaxy S24 dan Google Pixel 8 contohnya. Snapdragon 8S generasi ketiga dibekali unit Prime Cortex X4 berkekuatan 3 GHz, sedikit lebih rendah dari X4 pada Snapdragon 8 generasi ketiga yang sebesar 3,3 GHz. Perbedaan lain terletak pada formasi unit performa tinggi. Snapdragon 8S generasi ketiga menawarkan 4 inti Cortex A720 dengan kecepatan 2,8 GHz. Untuk unit efisiensinya, Snapdragon 8S generasi ketiga juga sedikit diturunkan performanya. Terdapat 3 unit Cortex A520 dengan kecepatan 2 GHz. Sama-sama memiliki 8 unit prosesor setelah ditotalkan, kedua chip dibangun pada manufaktur 4 nanometer dari TSMC. Nah, uniknya, GPU Adreno 735 pada Snapdragon 8S generasi ketiga punya clock speed 1100 MHz, lebih tinggi dari Adreno 750 di Snapdragon 8 generasi ketiga dengan clock speed 770 MHz. Di tahun 2024, kecerdasan buatan alias AI sedang ramai-ramainya dibicarakan banyak orang. Tentu saja tak mengejutkan kalau Realme ogah ketinggalan tren menarik satu ini. Berkat kehadiran chip Snapdragon 8S generasi ketiga yang dibekali unit NPU canggih, Realme GT 6 pun sanggup menjalankan fitur AI secara on-device. Fitur-fitur yang dihadirkan adalah AI Night Vision yang bakal meningkatkan kecerahan foto pada perekaman video malam hari. Lalu ada fitur AI Smart Removal yang fungsinya mirip seperti Magic Eraser pada Google Pixel 8 dan Samsung S24. Masih ada fitur-fitur AI lainnya seperti 120 fps mode, AI Smart Loop, dan Air Gesture. Realme GT 6 memiliki layar dengan kecerahan luar biasa. Layar ini dapat mencapai kecerahan tipikal 1000 nits serta kecerahan puncak hingga 6000 nits. Anda dijamin tak akan kesulitan membaca isi layar kendati berada di bawah terik matahari. Layar 6,78 inci tersebut memiliki resolusi 1,5K yang membuat ketajamannya terlihat sangat unggul dibandingkan flagship lain. Berkat teknologi LTPO, layar pun bisa mengatur refresh rate secara adaptif dari 1 Hz hingga 120 Hz. Ini akan membuat ketahanan baterainya lebih baik tanpa mengorbankan kualitas pergerakan layar. Dibandingkan Realme GT 5 yang tawarkan laju 144 Hz, Realme GT 6 memang mengalami penurunan, tapi menurut saya ini bukan hal yang mesti terlalu dipermasalahkan. Perangkat ini juga dibekali teknologi 2160 Hz dimming untuk menghindari flicker atau kedipan saat tingkat kecerahannya rendah. Terdapat 2 fitur proteksi mata yang mengurangi kelelahan pada mata. Intinya, layar Realme GT 6 memiliki segalanya yang Anda butuhkan pada sebuah HP flagship. Ponsel ini pun bahkan bersertifikasi Dolby Vision dan HDR10+ agar menikmati konten-konten HDR di YouTube terasa lebih imersif. Tampil keren tampaknya menjadi syarat yang mutlak bagi seri Realme GT. Seri ini soalnya tak pernah gagal untuk tampilkan menarik. Kali ini, Realme GT 6 dibalut dengan aksen visual yang tak hanya estetis tapi juga punya fungsi. Ya, menjadi latar belakang susunan kamera yang terbentuk dalam formasi zigzag adalah kamera bump reflektif yang bisa dipakai ngaca oleh penggunanya.
Lapisan reflektif ini dibuat dengan teknologi mirror coating yang meliputi 30 proses rumit. Ini jelas akan bantu mereka yang ingin melakukan selfie menggunakan kamera belakang. Selebihnya, desain Realme GT6 tampak simpel dan menawan dengan elemen visual yang tak terlalu banyak, bahkan condong polos. Dengan layarnya yang melengkung, bezel kiri dan kanan layar sanggup dirancang setipis mungkin hingga punya ketebalan 1,36 mm, setara dengan dagunya yang punya ketebalan 1,94 mm. Realme juga telah melapisi layar dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2, salah satu kaca proteksi terkuat di dunia. Dua warna yang tersedia adalah Fluid Silver dan Razor Green. Keduanya terlihat sama-sama kece kendati dengan kontras yang begitu kentara. Tiga kamera di belakang Realme GT6 meliputi dari sensor utama Sony LYT80850 megapiksel berukuran 1/1,4 inci, kamera telefoto Samsung ISOCELL GN550 megapiksel dengan panjang fokus 47 mm, serta ultrawide 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX615. Ya, Anda tak salah. Kini Realme GT6 kedapatan kamera telefoto yang rasanya sudah jadi barang wajib untuk kelas harga flagship. Untuk sisi depan, pengguna bisa selfie menggunakan kamera Sony IMX615 berkekuatan 32 megapiksel. Ini adalah resolusi yang besar untuk ukuran kamera depan, namun sayangnya masih fix fokus. Soal stabilisasi, jangan khawatir. Realme sudah membekali kamera utama ponsel ini dengan AIS dan OIS agar hasil foto dan video bisa terlihat profesional. Di sisi kanan bodi terdapat pengontrol suara volume dan tombol daya. Sisi kirinya kosong. Sisi bawah dan atas ada speaker. Ya, ponsel ini tentu saja dibekali stereo speaker agar hasil suara lebih terdengar. Realme GT6 hadir dengan jaringan 5G dual SIM serta Wi-Fi 6 untuk koneksi internet secepat kilat. Jaringan Wi-Fi 6 jadi salah satu aspek lainnya yang alami penurunan dibandingkan Realme GT5 yang punya Wi-Fi 7. Terdapat Bluetooth 5.4 yang lebih oke ketimbang Bluetooth 5.3 pada Realme GT5. Lalu tersedia juga fitur port infrared yang dapat mengubah kanal TV dan suhu AC secara universal. Realme GT6 juga tawarkan fitur NFC yang berfungsi pada sudut 360 derajat. Perangkat juga dibekali dengan beragam fitur konektivitas lain seperti USB-C 2.0, sensor sidik jari di layar optis, akselerometer, proksimitas, kompas, dan sensor spektrum warna. Dibandingkan Realme GT5 yang tersedia dalam varian 150 dan 240 watt, Realme GT6 hanya memiliki fast charging 120 watt. Walau begitu, sang penerus ini dibekali kapasitas baterai 5500 mAh yang lebih besar dibandingkan Realme GT5. Adapun Realme GT6 mendapatkan skor aktif penggunaan 14 jam 32 menit menurut hasil pengujian dari GSM Arena. Skor ini terbagi lagi menjadi beberapa skenario penggunaan. Realme GT6 dinilai punya ketahanan baterai yang lebih baik dibandingkan pesaingnya Poco F6 yang hanya meraih skor penggunaan aktif 10 jam 29 menit. Charger 120 watt sudah tersedia dalam paket kemasan penjualan, serta kabel data USB-C, jadi Anda tak perlu apa-apa lagi untuk langsung merasakan fitur fast charging yang super cepat. Untuk HP sekelas flagship killer rasanya cukup disayangkan Realme GT6 hanya dibekali IP65. Sebab mayoritas flagship lain sudah pakai IP67 ataupun IP68 yang membuat ponsel bertahan di kedalaman air up to 1,5 meter selama 30 menit. Perlu diketahui IP65 hanya bikin Realme GT6 bertahan pada percikan dan guyuran air dari segala arah. Kekurangan lain dari Realme GT6 yang cukup disayangkan adalah tak adanya slot memori eksternal. Buat kamu yang suka melakukan backup secara offline, penggunaan microSD pada HP adalah hal wajib. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Realme hanya membawa varian RAM 12GB dengan storage 256GB. Bagi sebagian orang untuk kelas harga 7 jutaan rasanya storage 256GB agak terasa kurang. Akan lebih baik jika storage yang ditawarkan adalah 512GB.
Apakah Anda salah satu peminat fitur wireless charging? Jika iya, tampaknya akan kecewa dengan Realme GT 6 ini, sebab ponsel ini tak menawarkan fitur pengisian nirkabel yang bisa mengurangi dampak wear and tear lubang port akibat terlalu sering dicas pakai kabel. Salah satu kekurangan yang paling sering menjakiti HP kelas flagship adalah tak adanya port audio 3,5 mm. Kendati flagship sering dimaklumi untuk tak menawarkan 3,5 mm, nyatanya masih ada beberapa yang memilikinya. Saya cukup mengapresiasi Asus ROG Phone 8 yang masih mempertahankan 3,5 mm di harga 10 jutaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget.